Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Amalia dari kelas 12 IPS 5 dengan nomor absen 07. Video ini saya buat dalam memenuhi nilai tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia materi pembelajaran resensi buku fiksi oleh Ibu Nok Badriah. Adapun judul buku yang akan saya resensi adalah novel Jatuh Cinta yang merupakan buku fiksi karangan J. Faucet yang diterbitkan oleh Gagas Media tahun terbit 2012. Buku ini tebal halamannya 308 halaman, ukuran buku 13 x 19 cm, format novel, cover soft cover dengan harga Rp43.000. Buku ini menceritakan dimulai dari seorang cowok yang ingin menghabiskan waktu liburan kenaikan sekolahnya yang sudah 3 minggu berjalan. Tapi Reed lebih banyak menghabiskan waktunya dengan berkuat di kamar. Ketika Reed melihat kalender masih ada sisa liburan seminggu, Reed kemudian merobek kertas untuk menentukan tempat mana yang baik untuk menghabiskan liburannya. Akhirnya dipilihlah Jogja untuk tempat penghabisan liburannya. Setelah 2 hari rencana yang Reed buat, akhirnya Reed berangkatlah ke Jogja dengan dibekali oleh beberapa potong baju batik dan kamera DSLR. Hari-hari berikutnya, Reed menghabiskan sisa liburannya itu dengan keluyuran di Jogja, dari pusat kota hingga gang-gang sempit. Jumat sore ini, Reed masih membuang-buang langkahnya di sekitar Malioboro. 3 hari di Jogja membuat Reed merasakan bahwa ia sudah cukup puas dengan acara keluyurannya di kota gudeg itu. Rencananya, malam ini Reed mau kembali ke Malang dengan menggunakan kereta setelah check out dari losmen murah di kawasan Sosrawijayan. Dalam perjalanan menuju stasiun, Reed mampir ke ATM di stasiun Tugu. Saat mengeluarkan ATM dari dalam dompet, wajah Reed langsung tegang ketika menyadari bahwa kartunya patah. Ia merogoh saku celana dan tersenyum kecut ketika menghitung uangnya yang tersisa kurang dari 30.000. Reed duduk termenung di bangku stasiun, memandang kemana saja matanya ingin memandang. Saat berpikir keras, saat itulah seraut wajah gadis manis melintas di pikirannya. Buru-buru Reed membuka not ponsel HP-nya, didapatilah alamat wanita tersebut. Reed menghela nafas dan menunggu sampai terang dengan tidur di bangku stasiun. Wanita tersebut bernama Vivin Sabila, yang sering dipanggil dengan nama Sasa. Ia sahabatnya Reed sewaktu SD dan SMP. Sampai sekarang pun masih berteman walaupun hanya saling kontak lewat Facebook. Sasa setipe dengan wajah milik Nikita Willy. Ketika Sasa menggeser pintu gerbangnya, ia mendapati Reed telah berdiri di hadapannya. Dengan pandangan heran bercampur kaget, seolah dengan tidak percaya dengan sosok yang kini berdiri di hadapannya. Tapi dengan sendirinya ada rasa kebahagiaan tersendiri ketika bertemu dengan seorang sahabat yang telah lama tidak dijumpai. Ada sensasi, ada kejutan, ada rindu yang terbayar. Reed dipersilahkan untuk istirahat. Ketika tengah malam, kini kedua sahabat lama itu tengah duduk di lesehan jalan Pajeksaan sambil tertawa riang mengingat semua hal tentang masa lalu. Dan pada saat Reed ingin kembali ke Malang untuk melanjutkannya, ada sebuah perpisahan lagi yang tak terlupakan, yaitu ketika Sasa melepas gelang peraknya bermotif eksotik Art Deco dari tangan kanannya, kemudian memakaikannya ke pergelangan tangan kanan Reed. Mobil travel sudah datang. Reed menarik nafas dalam-dalam. Dia merasakan berat untuk meninggalkan Sasa. Reed sendirinya tidak percaya bahwa ia akan merasakan kikuk seperti ini dengan perpisahan. Dan dia beranjak tanpa menoleh lagi. Ketika hari pertama masuk di kelas 12, Reed telah berbuat ulah saja dengan memakai celana abu-abu yang sebenarnya itu adalah celana jeans model B-tops. Dikarenakan kejahilan adiknya yang menyembunyikan pakaian sekolahnya, berangkatlah Reed dengan motor CBR merah
tunggangannya. Dijemputlah Jessie, teman lamanya. Dia berpostur tinggi, semampai, dan atletis dengan rambut sebahu dan berparas cantik. Tapi Jessie hanya memberikan surat keterangan sakit, lalu berangkatlah Reed ke sekolahnya. Baru beberapa hari di jenjang tingkat senior paling tinggi, Reed dan teman-temannya yaitu Tabby, Bino, dan Jimmy sudah membuat berbagai macam ulah yang membuat teman-temannya jengkel, dimulai dari menyembunyikan tiang bendera, berbagai canda dan tawa Reed dan teman-temannya hadapi walaupun mereka jahil, tetapi masih ada perasaan kepedulian terhadap sesama. Tetapi Reed telah merasakan sesuatu yang tanpa disangka-sangka timbul suatu perasaan aneh di hati Reed ketika harus kembali ke Malang dan meninggalkan Sasa. Di saat yang bersamaan, ternyata sang mantan, Elvera, telah pindah kembali ke Malang dan mencari Reed. Ada hari di mana Reed dipertemukan dengan Elvera oleh Jessie. Saat itulah masa lalunya bersama Elvera terulang kembali. Walaupun seperti apapun dan 2 tahun lamanya perasaan Reed masih menyayangi Elvera. Tapi Reed memikirkan kembali untuk apa perasaan semua itu. Dan itu membuat Reed sadar bahwa ia telah menyayangi Sasa. Reed bingung akan perasaannya, haruskah ia kembali bersama Elvera atau bersama Sasa cinta masa SD-nya dahulu. Di suatu keputusan, ia ingin mempertahankan perasaannya kepada Sasa, tapi di lain sisi Reed tidak ingin mengecewakan perasaan Elvera yang sangat ingin kembali kepadanya. Entah mengapa Reed harus berurusan dengan 2 asmara, apalagi dengan kedua orang yang sebelumnya sudah lama saling mengenal. Selalu saja membuat ribut, membuat heboh, membuat orang-orang yang juga dekat dengan keduanya menjadi usil. Suatu ketika, Sasa pergi ke Malang dengan tujuan menemui Reed, dan saat itulah Reed menyadari bahwa cintanya telah dibalas oleh perasaan Sasa. Karena Reed tidak ingin membuang waktu seketika, perasaan cinta terucap dari bibirnya. Entah apa yang Reed pikirkan, tapi ia menyadari seperti apa perasaan Elvera bila tahu seperti ini. Kelebihan dari buku novel yang berjudul Jatuh Cinta ini sebenarnya jika dibaca mengarah kepada persahabatan. Di buku ini pengarang banyak menceritakan bagaimana cerita persahabatan Reed dan teman-temannya, dan itu bisa membuat sebagai sebuah dorongan untuk remaja pada zaman sekarang. Dari segi percintaannya, ini memang jenis cinta CLBK. Di novel ini menceritakan bahwa tokoh utama suka terhadap seorang cewek, tapi masing-masing sudah sempat pacaran sama orang lain dan sudah lama tidak saling bertemu. Tapi kalau memang jodoh tidak kemana, karena pada akhirnya akan bersatu. Bagi orang yang nostalgia dengan masa SMA-nya, mungkin adalah salah satu novel yang pas untuk dibaca. Novel ini juga mampu memberi edukasi kepada pembaca remajanya, meski tidak tampak menggurui dan menghakimi. Kekurangan dari novel ini, novel yang berjudul Jatuh Cinta, mempunyai kekurangan pada narasi dan deskripsi yang belum terlalu dalam, sehingga pembaca tidak benar-benar bisa membayangkan setting dan penokohan yang ada di dalam cerita itu. Deskripsi para tokoh, kecuali Reed, kurang membawa pembaca mampu berimajinasi. Seperti apa sih Sasa, Elvera, Jimmy, Jessie, Bino, Adinda, ataupun Tabby? Padahal jika mau lebih dalam deskripsinya, mungkin cerita ini akan terasa lebih hidup. Juga ketika menarasikan kota Malang dan Yogyakarta sebagai setting tempat, pembaca tidak benar-benar bisa seperti apa sih alun-alun kota itu, di mana letak rumah Ferry dan sekolahnya. Bahkan di awal membaca Jatuh Cinta, saya sempat mengira setting kotanya adalah Jakarta. Bahasa gaul ala arek-arek ngalam belum keluar. Baru di babak selanjutnya mulai terbangun nuansa anak Malangnya.
Padahal jika ini tergali, maka detail romantisnya pasti sangat terasa. Kesimpulan dari novel karya Z4Z mempunyai banyak pelajaran yang bisa diambil, seperti bagaimana seharusnya kehidupan remaja yang sehat, dan juga bagaimana akibat dari remaja yang salah bergaul. Ceritanya menarik, bikin tertawa juga. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.